Pada saat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengawali hari kita di pagi ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan inayah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sepertinya kita tidak akan bisa untuk menegakkan tulang-tulang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Bahasan kita pada kesempatan pagi ini adalah terkait tentang al-jannatu wa sifatuha. Surga dan sifat-sifatnya. Pada bahasan yang lalu kita telah membahas tentang as-sirat, yaitu perjalanan yang dilakukan melintasi sirat yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana perjalanan itu menuju? Perjalanan itu menuju ke arah surga. Maka dalam kitabnya Dr. Sulaiman Al-Ashqar menyebutkan kepada kita, ba'da ayyahtazul mu'minuna as-sirat yuwaqifuna ala qantarati bainal jannati wan nar. Kata Dr. Sulaiman Al-Ashqar di dalam kitabnya Al-Jannatu wan Nar. Jadi Dr. Sulaiman Al-Ashqar, seorang ulama, menuliskan trilogi tentang keimanan kepada hari akhirat. Ada 3 buku yang beliau tulis. Dalam pengantarnya beliau menyampaikan kepada kita ketika menjelaskan tentang surga. Beliau katakan kepada kita, setelah Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang mukmin selamat dari jalan sirat, yang kemarin kita bahas pada kajian yang lalu, melintasi sirat antara surga dan neraka, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan mereka untuk masuk ke dalam surga. Itu orang-orang mukmin. Nah, surga itu sendiri disebutkan oleh beliau di dalam definisinya yang disampaikan oleh para ulama, bahwa yang dimaksudkan al-jannatu, kata beliau, al-jazaa'ul 'azim was-sawa'ul jalil. Surga itu maknanya adalah al-jazaa'ul 'azim, balasan yang sangat luar biasa. Was-sawabul jazil, sawab artinya adalah sama, balasan yang sangat besar. Alladzi a'hadallahu li auliyaihi minal mu'minina wal muttaqin. Yang Allah siapkan surga itu
Untuk siapa Allah siapkan surga itu? Allah siapkan surga itu untuk walinya, orang-orang yang beriman dan bertakwa, min ahli ta'atihi, yang termasuk orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Hakami dalam kitabnya Mukhtasar Ma'arijil Qabul menyebutkan kepada kita tentang bahasan surga dan sifatnya. Kata beliau bahwa yang dimaksudkan dengan kata al-jannah, jannah itu diambil dari kata jannah, jim nunnya bertasydid, sesuatu yang tidak terlihat. Maka serumpun dengan kata jin. Jin itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Jannah juga seperti itu. Kata beliau bahwa yang dimaksudkan al-jannah itu, kenapa disebut dengan al-jannah, serumpun dengan kata jin, artinya sesuatu yang tertutup, yang tidak terlihat. Karena surga yang Allah sifatkan dengan sifat-sifatnya itu adalah surga yang begitu rimbun dan tidak terlihat dari luar. Maka kalau ada orang yang bisa melihat jin itu bohong. Karena kata jin itu maknanya adalah sesuatu yang tertutup. Dan nanti disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Nah, begitu juga dengan surga. Yang Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita, u'iddat lil muttaqin, Allah siapkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, kata beliau, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang tersembunyi dari kenikmatan yang Allah berikan. Beliau sebutkan ayat ini, lalu beliau katakan kepada para sahabatnya, itulah gambaran surga, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu, kata beliau, ma la ainun ra'at, tidak bisa digambarkan dengan mata kita. Seperti apa surga itu? Dibayangkan dengan mata kita. Wala udhunun sami'at, tidak akan bisa dideteksi dengan telinga kita. Kalau kita mendengar tempat yang paling indah, ada seorang ustadz ketika dibawa ke kawasan yang sangat indah, yang ada air mancur yang memberikan pelangi, warnanya sangat luar biasa, maka ia menangis lalu menyampaikan kepada muridnya, kalau ini di dunia, bagaimana kita bisa membayangkan nikmatnya surga? Itu malah ainun ra'at. Yang di dunia kita dengar, kita lihat, ada tempat yang indah, tempat yang bagus, kita suka, kita senang berada di dalamnya itu. Surga itu jauh dari apa yang kita bayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khattara ala qalbil bashar. Tidak bisa kita deteksi dengan hati kita yang terlintas seperti apa surga itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat surganya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat calon penghuninya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bagaimana bentuk kenikmatan yang Allah berikan di dalam surga.
Sekalipun tidak bisa kita bayangkan dengan mata kita, telinga kita, hati kita. Kenapa Allah sebutkan itu semua? Tidak lain dan tidak bukan untuk memotivasi kita, mendorong kita untuk punya keinginan berada di dalam surga. Nah, itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 185. Paman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang dia masuk diselamatkan, paman zuhziha 'anil nar, dari neraka dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah orang-orang yang beruntung, yang sukses. Jadi sukses di dunia itu, Pak, Ibu, itu sukses yang sementara. Anak kita sukses, anak kita berhasil, keluarga kita sukses, itu sementara. Hakikatnya tidak lama kita rasakan kesuksesan itu. Begitu lama kesengsaraan di dunia tidak akan lama kita rasakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita, paman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dia dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang sukses dengan sebenarnya. Dalam ayat yang lain Allah katakan fauzan 'azima, sukses yang luar biasa. Maka banyak ayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sifat-sifat surga, mendorong kita untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan kesuksesan tadi. Nah, ini gambaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah sebutkan tentang sifat-sifat surga? Allah motivasi, Allah dorong kita. Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang surga agar kita mendapatkan kesuksesan yang besar, agar kita bisa memiliki visi untuk kembali ke surga. Jadi visi kita itu keinginan kita itu, bahwa di dunia ini kita sementara, bagaimana kita bisa untuk kembali ke dalam surga. Maka kalau ada yang kembalinya ke neraka itu nyasar. Karena Adam alaihissalam itu dari surga. Allah tempatkan di surga, Bani Adam Allah tempatkan di dunia. Untuk apa? Untuk pulang kembali ke surga. Nah, apa sifat-sifatnya? Yang pertama yang saya ambil dari kitab Dr. Sulaiman Al-Ashqar, dan nanti Bapak kalau bisa melihat di Mbah Google ya. Mbah Google itu ya kalau orang bilangnya. Itu saya melihat ada beberapa tulisan yang ditulis oleh para ustadz di Mbah Google itu, yang saya lihat mengambilnya dari Dr. Sulaiman Al-Ashqar tadi bukunya, lalu kemudian diterjemahkan. Yang pertama tentang luasnya surga, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Bagaimana luasnya surga? Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, wasari'u ila maghfiratin, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Apa kata para ulama tafsir ketika menyebutkan ayat ini? Pertama, para ulama tafsir menyebutkan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwa satu tingkatan surga